Episode dimulai, Amba mengatakan, "Aku tidak menginginkan permasalahan. Yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan. Dan mengapa kau mengambil pinjaman dari bank? Sekarang kita terjebak dalam masalah besar. Aku hanya ingin kabar baik." Tiba-tiba Natasha dan Dawa terlibat dalam perebutan senjata. Arushi menyuruh seorang pria untuk segera melempar panah ke arah Dara. Tetapi Dara segera berlari keluar. Tiba-tiba listrik pun padam. Sipa berkata, "Kenapa listrik padam? Apakah ada sesuatu yang tidak beres?" Dara memperingatkan anak-anak agar tidak bermain dengan panah, karena itu berbahaya. Rishita segera menghubungi polisi. Dara mengajak semua orang pergi dari tempat itu. Lampu kembali menyala. Devon yang tampak mabuk mengajak semua orang untuk menari. Polisi dan inspektur datang dengan melihat Devon menari sambil mabuk. Inspektur mengatakan, "Kami akan segera mempenjarakanmu." Devon mengatakan, keluarga Pandya telah menelpon karena mereka tidak suka Kajal. Hardik pun membela Dev agar tidak dipenjara. Kajal menangis dengan berkata, "Hardik, bagaimana pada pernikahanku?" Hardik mengatakan, "Kajal, kita akan tetap menikah di hadapan semua orang." Inspektur menyetujui tidak menangkap dan meminta maaf kepada Kajal. Prena memberitahu bahwa tiket sudah dipesan. Sementara Rapi dan Rishita sedih karena kehilangan rumah Pandya. Dara berkata, "Aku sudah memohon agar rumah tidak dijual. Sekarang kalian menyesalinya." Siva mengatakan, "Aku akan meminta orang itu menyerahkan kembali rumah kita." Suman berkata, "Kalian semua sama saja. Sekarang selesaikan sendiri masalah ini." Siva mengatakan, "Lalu bagaimana cara kita mengembalikan rumah itu lagi?" Prena berkata, "Kalau begitu kita akan bangun rumah baru." Gautam mengatakan, "Tetapi rumah Pandya telah dibangun atas dasar keluarga ini." Ciku memeluk Dara dan Sweta sambil mengenang momen bersama. Gautam berkata, "Bukankah kita masih mempunyai uang? Dan kita akan segera membeli rumah baru." Dara mengatakan, "Jika kalian ingin membangun rumah, maka kita akan tetap selalu bersama. Karena aku tidak bisa hidup tanpa kalian." Semua keluarga Pandya berkata, "Kami juga tidak bisa hidup tanpamu, Dara." Lagu diputar dengan mereka saling berpelukan dan tersenyum penuh kehangatan. Chris menunjukkan gambar rumah baru kepada Prena. Prena mengatakan, "Chris, aku merasa sangat bersalah karena semua ini terjadi karena aku." Chris berkata, "Prena, kau tidak bersalah. Kau harus berjanji padaku jangan pernah membicarakan perpisahan." Prena mengatakan, "Chris, aku berjanji bahwa aku akan berusaha menjadi seperti Dara." Chris tersenyum mendengar janji Prena. Di sisi lain, Rishita dan Dev yang mengenang hubungan mereka. Rishita berkata, "Dev, cinta di antara kita tidak akan selesai meskipun kisah Siva dan Rapi berbeda." Dev mengatakan, "Rishita, cinta kita murni. Kita akan saling mencintai untuk satu sama lain. Tetapi aku sangat bingung karena harus terus memilih antara keluarga dan pasangan. Keluarga adalah kekuatan utama dan pelindungan sejati untuk Natasha." Rishita berkata, "Dev, kita akan memastikan Ses dan Natasha mendapat pendidikan yang baik." Rishita dan Dev mulai mendiskusikan rencana rumah baru. Rishita menginginkan kamar yang luas dan kamar mandi pribadi. Dev bercanda mengusulkan dapur tambahan. Tetapi Rishita bersikeras dapur tetap satu dan hanya ingin ruang cuci terpisah. Dev juga menggoda bahwa kamar Siva selalu bau. Dev dan Rishita pun tertawa bersama dan menikmati momen romantis. Di sisi lain, Chris mencoba menenangkan Dara yang tampak menyesal karena melewatkan pernikahan Hardik. Rishita berkata, "Yang penting kita semua selamat." Saat Dara berdiri, tiba-tiba ia hampir terjatuh. Semua orang segera memapa Dara. Dara mengatakan, "Sandalku rusak." Tetapi itu pertanda bahwa tidak akan ada lagi yang buruk yang akan terjadi. Sipa melepas sandalnya dengan menyuruh Dara memakainya.
Dara pun mengenakan sandal Siva dengan senyum haru. Mereka akhirnya datang ke bank untuk menemui manajer. Namun saat masuk ke ruangannya, Dara tidak sengaja tersandung dan menumpahkan air ke meja. Gautam dan Dara segera meminta maaf pada manajer. Sementara Risita justru bercanda untuk mencairkan suasana. Gautam berkata, "Tuan, ini adalah keluargaku. Kami datang untuk menindaklanjuti pinjaman yang telah disetujui." Manajer mengatakan, "Ya, pinjaman kalian sudah disetujui. Silakan lengkapi berkasnya dan cek akan segera kami berikan." Akhirnya keluarga Pandya pun menandatangani berkas yang diperlukan. Gautam berkata, "Kini tidak ada yang bisa menghalangi impian ayah untuk terwujud." Siva mengatakan, "Deb akan ke sini juga untuk menandatangani berkasnya." Keluarga Pandya saling berpegangan tangan merayakan momen bahagia ini bersama. Di sisi lain, Suita dan Ciku tiba di sebuah resort, namun mereka tidak menemukan siapapun. Suita mengatakan, "Ciku, sepertinya kita telah terlambat." Dara kembali mencoba menghubungi Suita, namun telepon tetap tidak bisa tersambung. Gautam berkata, "Dara, jangan terlalu cemas, karena semuanya akan baik-baik saja." Manajer akhirnya memberikan surat persetujuan dan cek kepada Gautam. Keluarga Pandya pun tersenyum lebar dan berpelukan dengan penuh rasa syukur, dengan harapan baru untuk masa depan mereka. Di sisi lain, Deb sedang membeli manisan untuk keluarganya. Sementara itu, Ciku mengingat Dara dan menangis dengan sedih. Suita mencoba untuk menghubungi Dara dan melihat Ciku merasa kecewa. Ciku berkata, "Ibu Dara tidak menyayangiku." Suita mencoba menenangkan Ciku dengan mengatakan, "Dara sebenarnya sangat menyayangimu, Ciku." Di saat yang sama, keluarga Pandya masih sedang berada di dalam bank. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Deb yang baru tiba di lokasi menyaksikan bangunan mulai runtuh. Orang-orang panik dan berusaha melarikan diri. Sementara Suita melihat dinding mulai retak dan meminta Ciku untuk berada di tempat yang aman. Di sisi lain, keluarga Pandya mulai khawatir karena gempa yang semakin kencang. Dara menyadari bahwa waktunya telah datang. Keluarga Pandya terlihat sedih dan mulai mengingat kembali kenangan indah mereka bersama. Risita berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, maka Chris harus menjaga anak kita." Gautam mengatakan, "Semuanya akan baik-baik saja." Rapi berkata, "Aku sangat takut." Siva menenangkan Rapi dengan janji bahwa dia selalu bersamanya. Keluarga Pandya kembali saling berpelukan dalam ketakutan. Bangunan bank akhirnya runtuh total. Semua anggota keluarga Pandya, termasuk Deb, juga tiada dalam tragedi tersebut. Sementara itu, Suman melihat siaran berita tentang insiden gempa bumi di bank dan terkejut saat mengetahui bahwa seluruh keluarganya menjadi korban. Natasha dan Mitu juga terguncang mendengar kabar itu. Suman menangis keras memeluk cucu-cucunya dan menolak percaya bahwa mereka telah tiada. Reporter juga mengabarkan Arvin Makwana juga telah tiada. Amba menangis pilu saat menyaksikan berita tersebut. Begitu pula dengan putranya. Hardik dan Kajal juga melihat berita itu menangis haru. Hardik berkata, "Dara tidak salah karena sudah merasakan firasat yang buruk." Kajal mengatakan, "Aku melihat betapa mereka saling bergandengan tangan hingga akhir." Di sisi lain, Suita dan Ciku sedang berada di perjalanan. Suita berkata, "Ciku, kita akan pergi dengan pesawat hari ini. Sekarang kau harus memanggilku dengan sebutan ibu. Aku berjanji akan membuatmu bahagia bersamaku serta memberimu pendidikan yang layak." Ciku mengatakan, "Aku masih kecewa dengan ibuku Dara karena dia tidak menepati janjinya serta tidak menganggapku sebagai anak." Suita berkata, "Ciku, kita berdua akan memulai kehidupan baru di luar negeri." Di sisi lain, Suman dan Amba hanya bisa menangis dalam duka yang mendalam.